Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-28. Sang Ustadz cubluk salah perhitungan. Talib hanya bisa mendengar jeritan-jeritan di dalam ruangan gelap tersebut. Dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi dengan anak buahnya? Lalu apa yang terjadi dengan Wina? Hei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanya Talib. Setelah suara jeritan-jeritan mereda, Talib kebingungan. Dia mengambil parang yang tadi dia gunakan untuk menebas dada Azizah. Tetapi yang terjadi berikutnya sungguh di luar dugaan. Arif tiba-tiba muncul dari kegelapan, menyergapnya, lalu menancapkan tongkat biliar ke lengannya yang membawa parang. Arg! Basudil! Jerit Talib. Parang jatuh dari genggamannya. Arif tersenyum melihatnya. Dalam kegelapan malam wajah Arif yang terkena biasan cahaya dari lampu yang ada dari kejauhan terlihat mengerikan. Wajah tanpa perasaan, tanpa dosa, menyeringai kepadanya. Ustadz kondang itu pun gemetar menyaksikan perubahan raut wajah pada diri Arif. Ini bukan wajah manusia, tetapi wajah iblis. Bagaimana seorang Arif yang dia kira bisa diperdaya dan lugu sekarang seperti sekarang ini? Apa dia salah perhitungan? Apa yang diucapkan Jannah dulu benar kalau mantan suaminya sedikit gila? Apakah gilanya seperti ini? Talib, aku ingin bercerita kepadamu tentang sesuatu. Dengarkan baik-baik, ucap Arif sambil perlahan-lahan mengambil parang yang terjatuh tadi. Talib hanya bisa menahan sakit sambil bersiaga. Lari pun juga percuma, karena jaraknya dengan Arif sangat dekat dan posisi dia sekarang sedang berlutut karena menahan sakit dari kayu tongkat biliar yang saat ini menembus lengannya. Dulu ada seorang anak kecil. Hidup di dalam keluarga yang sangat bahagia. Ayahnya seorang bangsawan, tetapi terusir karena lebih memilih menjadi rakyat jelata dan hidup di antara para preman. Sejak muda menjadi tukang pukul dan hidup dengan hal itu. Hingga suatu ketika hidupnya berubah setelah mengenal seorang perempuan yang bisa meluluhkan hatinya. Membuat dia hidup sederhana dan bahagia bersama. Sampai akhirnya mereka memiliki anak, yaitu aku. Bapak dan ibuku hidup bahagia, hingga akhirnya secara mengejutkan ibuku bunuh diri. Awalnya bapakku menceritakan kalau ibuku meninggal karena penyakit, tetapi fakta tak bisa ditutupi bahwa ibuku bunuh diri. Sayangnya, bapak yang sudah berjanji untuk tidak lagi membunuh tidak mungkin untuk membalaskan dendam, tetapi dia merasa mendapatkan angin segar saat aku punya karunia, yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain pada umumnya. Aku bisa menaklukkan orang lain dengan cara menyentuh mereka. Dengan bakat itulah aku membantu bapakku, untuk menjadi tukang pukul dan aku menghilangkan nyawa sejak aku masih usia 10 tahun. Tujuan bapakku mengajakku untuk menjadi seorang pembunuh adalah, agar aku tidak punya belas kasihan saat harus membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menyakiti ibuku. Aku membaca surat bunuh diri yang ditulis oleh ibuku. Di sana jelas tertulis siapa nama-nama orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibuku, salah satunya adalah orang tua Wina. Sebenarnya, Jannah adalah perempuan yang mampu menghentikanku dari misi ini. Dialah cahaya penerangku yang mampu menerangiku dari kegelapan. Sayangnya, kau telah merebut cahaya itu. Kau telah membangunkan iblis dari dalam diriku yang ingin aku kubur sejak lama. Talib terbelalak. Matanya melotot tak percaya dengan penjelasan Arif. Namun, apa yang dilakukan Arif masuk akal, jika semua penjelasan yang dikatakan Arif adalah benar, maka Talib sudah salah memilih musuh. Kau bermain di belakang bersama istriku. Kau kira aku tidak tahu? Kau menghancurkan diriku, menghabiskan seluruh hartaku. Kau kira aku tidak tahu? Saat pengadilan mengetuk palu perceraian, maka saat itulah aku bertekad untuk membuatmu menderita seumur hidup. Kalau toh aku mati sekarang, setidaknya kau akan menderita dengan virus HIV yang telah tertular kepadamu, ujar Arif. Ah! Talib. Talib. Kenapa kau tidak menyelidiki siapa aku terlebih dulu? Bukankah kau punya Wina? Bahkan, Wina sekarang telah terkapar tak berdaya. Oh iya, kau kira aku takut dengan Bambang? Justru aku akan menghabisi Bambang sebentar lagi. Aku akan beri saran kepadamu, pergi temui Jannah.
Larilah yang jauh, aku akan mengejarmu. Mendengar kata-kata Arif, Talib makin merinding. Apalagi Arif memutar-mutar parang yang ada di tangannya. Arif seperti sudah siap untuk menebas apapun yang ada di hadapannya. Perlahan-lahan Talib berdiri. Kau Sinting, umpat Talib. Sinting. Kita itu 11-12. Kau Ustadz Cubluk yang sudah menodai banyak wanita, sedangkan aku hanya seorang psikopat yang gagal tobat, kata Arif. Tanpa berkata apa-apa lagi, Talib berlari meninggalkan Arif. Tujuannya jelas, menyelamatkan Jannah dari ancaman Arif. Sebab, ancaman pria ini tidak main-main. Rupanya langit ikut marah malam itu. Beberapa puluh menit setelah Talib menyetir mobil sambil menahan sakit di lengannya, dia harus melawan hujan badai yang nyaris membuat dia tak bisa melihat jalanan. Brengsek! Brengsek! Kenapa? Kenapa semuanya kacau? Wina mati. Jannah. Jannah, semoga kamu selamat, gumam Talib selama perjalanan. Petir menyambar-nyambar di langit. Suara guntur menggelegar memecah keheningan. Angin pun bertiup kencang membuat pepohonan bergoyang-goyang karenanya. Suara rintik hujan yang menghantam mobil Talib serasa seperti lemparan jumroh jamaah haji. Seharusnya tidak begini, aku salah perhitungan, aku salah memilih musuh, berkali-kali Talib bergumam hingga mobilnya sampai di pekarangan rumah Jannah. Dengan susah payah, Talib segera keluar dari mobilnya menuju ke rumah Jannah. Jannah! Jannah, panggil Talib. Jannah yang ada di dalam rumah tentu saja terkejut. Dia segera keluar rumah dan mendapati luka berdarah-darah di tangan selingkuhannya itu. Ya ampun, Mas. Apa yang terjadi? Tanya Jannah. Kita harus pergi, ucap Talib. Pergi? Pergi kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Tangan Mas harus diobati dulu, kata Jannah. Tak ada waktu. Kita harus pergi. Tapi kenapa? Aku perlu alasannya. Arif. Arif mau membunuhmu. Arif mau membunuh kita. Mendengar perkataan Talib, bulu kuduk Jannah meremang. Dia tak pernah menyangka hari ini pun datang. Melihat keadaan Talib berdarah-darah seperti sekarang, membuatnya yakin, kalau mantan suaminya memang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kita harus ke rumah sakit dulu. Luka ini harus disembuhkan, ucap Jannah, biarkan aku yang nyetir. Jannah merebut kunci mobil dari tangan Talib, lalu keduanya masuk ke dalam mobil. Tetapi kali ini dengan Jannah yang mengemudikannya. Cuaca benar-benar tak bersahabat, tapi perjalanan mereka ke rumah sakit tidaklah benar-benar ada hambatan selain angin yang kencang. Beruntung mobil yang mereka naiki bertenaga besar, sehingga ketika angin kencang berhembus tidak mudah goyah. Ceritakan apa yang terjadi, Mas, desak Jannah. Talib hendak menceritakan semua kejadian yang barusan dia alami, tetapi dia tak bisa. Jannah malah akan semakin marah kepadanya. Apalagi menceritakan kalau saat ini dia tertular virus HIV dari Azizah. Jannah akan lebih marah lagi. Saat ini yang terpenting adalah mereka harus selamat dari kejaran Arif. Panjang ceritanya. Yang penting, mantan suamimu itu jadi gila. Sampai-sampai dia mendatangiku dan aku nyaris kehilangan nyawa kalau tidak bertindak cepat. Aku menangkis serangan dia dengan tanganku sehingga terjadi seperti ini, ujar Talib. Jannah mengernyit. Ada yang aneh dari cerita Talib. Bagaimana bisa dia menyerangmu tanpa alasan? Dia masih tidak terima aku mendapatkanmu, sayang. Makanya dia ingin menghabisiku dan juga kamu, kata Talib. Itu tidak mungkin. Dia sendiri yang memberikan bukti perselingkuhan kita, bahkan sampai hak asuh anakku jatuh kepadanya, kata Jannah. Mungkin saja karena itu. Dia masih menyimpan dendam kepadaku, kata Talib sambil meringis menahan sakit ditambah ia berbohong akan hal itu. Di dalam otak Jannah berputar pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa Arif harus membunuhnya. Dulu Arif pernah mengatakan kalau karena dirinya lah Arif berubah, jadinya mustahil kalau Arif sampai ada keinginan untuk membunuhnya. Namun, pikirannya teralihkan dengan keadaan Talib, sehingga dia lebih fokus untuk bisa segera sampai ke rumah sakit. Tak berapa lama kemudian sampailah mereka di rumah sakit. Talib segera masuk ke ruang ICU sementara Jannah berada di ruang tunggu harap-harap cemas.
Dia bingung harus menghubungi siapa sekarang. Orang tuanya, mungkin orang tuanya sekarang bisa membantunya. Pasti bisa. Jannah meraba saku gamisnya. Dia menepok jidat, ponselnya ketinggalan di rumah. Bodohnya aku, pikir dia. Apa dia tinggal sebentar Talib di rumah sakit? Sepertinya Talib akan baik-baik saja, tetapi kalau nanti ada apa-apa bagaimana? Akhirnya, perempuan itu hanya bisa duduk lemas di ruang tunggu. Menanti keadaan Talib. Menit berlalu dengan sangat lambat. Hingga kemudian 1 jam pun lewat dan lampu ruang operasi sudah dimatikan. Pertanda operasi selesai. Dokter bedah yang mengurus operasi Talib pun keluar dari kamar operasi. Pak Talib baik-baik saja, kata dokter bedah tersebut. Oh, syukurlah, belum sempat Jannah berucap, tiba-tiba lampu di rumah sakit padam. Wah, kok aneh padam? Tidak biasanya. Apa karena petir? Gumam dokter tersebut. Suasana jadi gelap dan lampu-lampu darurat mulai menyala. Perasaan Jannah mulai tidak enak. Ini sepertinya bukan sekedar mati lampu biasa. Lorong rumah sakit yang tadinya terang, sekarang benar-benar gelap. Orang-orang pun mulai menyalakan ponsel mereka untuk penerangan. Para pasien panik dan para perawat mulai bertugas untuk menenangkan mereka. Semua akan baik-baik saja. Mati listrik ini cuma kebetulan, pikir Jannah. Beruntunglah saat masuk rumah sakit tadi Talib membawa kartu asuransi sehingga seluruh pengobatannya telah di-cover. Jannah pun kemudian membantu mengurus administrasi, setelah itu mendampingi Talib ke kamarnya. Kamarnya tentu saja VIP. Tak berapa lama kemudian listrik kembali menyala. Jannah bersyukur sekali. Setidaknya pikiran buruknya tadi sudah hilang. Mas, aku akan tunggu Mas di sini sampai siuman, ucap Jannah, lalu mengecup kening Talib. Tubuh Talib terbaring lemah dan sekarang kondisinya sedang tidur. Jannah memperhatikan lengan kanan lelaki itu. Diperban penuh. Sepertinya lukanya cukup dalam. Jannah mendesah. Kalau memang itu perbuatan Arif, maka dia tidak akan memaafkan mantan suaminya itu. Namun, apa yang bisa dia perbuat? Justru selama ini dia bersama Talib agar ada orang yang mampu melindunginya dan Talib selama ini telah menjaganya. Sayangnya, Talib tidak pernah mengira kalau Arif bukanlah lelaki biasa. Kelelahan, Jannah pun terlelap. Nyenyak ya tidurnya, tanya Arif sambil tersenyum. Pergi kau, apa yang kau inginkan, jerit Jannah. Talib berusaha memencet tombol agar suster bisa masuk ke ruangannya. Arif menggerak-gerakkan telunjuknya. No, 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 tidak bisa. Alasan listrik mati tadi malam adalah agar aku bisa menghilangkan fungsi tombol itu, sehingga tidak ada siapapun yang akan datang masuk ke kamar ini, ucap Arif. Talib menelan ludah, begitu juga Jannah. Kini keduanya dalam ketakutan yang amat sangat. Film-film horor tidak ada yang lebih mengerikan selain apa yang mereka saksikan saat ini. Tujuanku ke sini jelas, ucap Arif sambil mengambil parang yang sedari tadi dia senderkan di pintu. Lalu, bersambung.